Jadi ini ada istilah genap dan ganjil. Apa sih fungsi genap sama fungsi ganjil Bang gitu? Jadi saya jelasin dulu pengertian fungsi genapnya dulu. Gitu ya. Fungsi genapnya itu apa? Fungsi genap pengertiannya ini adalah fungsi yang simetris dengan sumbu Y gitu. Fungsi yang simetris dengan sumbu Y. Nah, itu fungsi genap. Jadi kalau digambar sketsanya begini. Jadi ketika ada sistem koordinat X, Y, nah fungsi genap adalah seperti fungsi kuadrat ini ya. Nah ini fungsi genap simetris dengan sumbu Y gitu. Jadi kalau dinotasikan atau dalam notasinya, dalam dilambangkan dengan F negatif X itu akan sama dengan Fx gitu. Jadi nilai negatifnya akan sama dengan nilai positifnya gitu bro ya. Itu disebut fungsi genap. Seperti apa jenis fungsinya? Seperti gini contohnya. Seperti yaitu fungsi kuadrat Fx sama dengan X kuadrat ditambah 1 deh misalkan. Atau Fx sama dengan X pangkat 4 ditambah X kuadrat misalkan. Itu fungsi genap. Atau dalam bahasa lain, ketika dalam aljabar, pangkat dari tiap sukunya gitu, pangkat dari tiap sukunya adalah genap gitu. Tiap sukunya adalah genap. Termasuk konstanta ya. Karena konstanta itu sesungguhnya sejatinya adalah pangkat 0 gitu. Jadi 1 itu kan X pangkat 0 sebenarnya, itu pun genap. X pangkat 0 juga genap. Itu dalam aljabar gitu, dalam aljabar. Ketika dalam trigono juga ada loh fungsi genap, yaitu Fx sama dengan cos X. Cos X itu fungsi genap. Kenapa? Karena cos 60 sama cos negatif 60 itu sama. Negatif 60 itu sama dengan 300 ya, 300 derajat. Cos 300 sama cos 60 sama. Kenapa? Karena di kuadran 4 nilai cosnya juga positif. Dalam sketsa cos itu begini. Tuh, sketsa fungsi kosinus itu dia simetris dengan sumbu Y. Jadi itu gini. Nah gini deh, nyambungnya gitu. Nah dan seterusnya. Nah ini fungsi cos gitu. Nah itu ya. Jadi fungsi genap adalah fungsi yang simetris dengan sumbu Y. Atau dalam notasi F negatif X akan sama dengan Fx seperti itu. Dalam aljabar pangkat dari tiap sukunya adalah genap bla 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 gitu. Dalam trigonometri termasuk cos X itu fungsi genap. Nah itu pengertian dari fungsi genap tersendiri gitu ya. Nah sekarang pengertian dari fungsi ganjil itu apa sih Bang gitu. Fungsi ganjil ya kalau dalam notasi berbeda dengan fungsi genap pastinya gitu. Kalau fungsi genap tadi kan nilai yang F negatifnya akan sama dengan nilai F positifnya gitu ya. Tapi kalau fungsi ganjil itu ya negatif gitu, negatif dari positifnya, bukan sama. Kalau fungsi genap tadi sama. Kalau dalam pengertian fungsi ganjil adalah fungsi yang simetris dengan titik origin gitu, dengan titik origin. Origin itu titik asal ya gitu. Asal atau 0,0 gitu, origin of symmetry gitu. Nah, ini fungsi ganjil. Origin of symmetry itu kalau nggak salah albumnya Muse ya, band. Nah, atau gini deh kalau digambar ya, gini, gitu, X, Y. Nah, ini gambarnya dia simetris dengan titik asal gitu. Oh, sorry, ini jelek. Nah, gini gambarnya deh. Pas di 0,0. Nah, ini titik asalnya di situ. Gitu, kurang lebih ya. Oh, jangan gini deh, yang simple aja. Yang garis lurus aja ya, garis lurus ke sana set gitu. Nah, ini linear Y sama dengan X itu simetris gitu. Nah, gitu deh kurang lebih bagus ya. Itu dia simetris dengan titik asal atau titik origin. Atau dalam notasi gitu. Atau dalam notasi dituliskan bahwa F negatif X akan sama dengan negatif Fx gitu. Nah ini dia nih. Itu fungsi ganjil. Kalau fungsi genap yang ini nih, fungsi genap tuh gitu ya. Terus contohnya Bang. Contohnya apa ya? Seperti gini. Seperti Fx sama dengan 2x misalkan begitu. Atau Fx sama dengan x pangkat 3 gitu kan. X pangkat 3 ditambah X misalkan gitu. Atau dalam aljabar gitu. Dalam aljabar pangkat dari tiap sukunya adalah ganjil gitu. Adalah ganjil gitu.
Nah gitu ya. Itu kalau dalam aljabar. Dalam trigono ada nggak bang? Ada pastinya. Yang di kuadran 1 positif, yang di kuadran 4 negatifnya gitu. Yaitu apa? Yaitu fx sama dengan sin x ya. Sinus gitu. Fx sama dengan sin x. Itu fungsi ganjil sinus. Tan juga fungsi ganjil karena dia simetris dengan titik asal juga tangen gitu. Jadi kalau dalam gambar begini grafik sinus tuh ya. Grafik sinus yang mau saya gambar tadi tapi kok jelek gitu. Nah ini deh kurang lebih, ini mudah-mudahan bagus. Iya gitu kan. Nah ini dia. Iya gitu. Nah itu grafik sinus. Jadi dia simetris dengan titik origin atau titik asal dia 0,0 seperti itu. Itu fungsi ganjil loh ya. Fungsi ganjil seperti itu. Fungsi genap dia simetris dengan sumbu y atau f negatif x sama dengan fx. Dalam aljabar semua pangkat tiap sukunya adalah genap. Kalau fungsi ganjil dalam aljabar semua pangkat dalam tiap sukunya adalah ganjil. Nah, gimana kalau dikalikan bang? Fungsi genap sama fungsi ganjil kalau dikalikan gitu. Jadi kalau perkalian fungsi genap dan fungsi ganjil, jadi misalkan ada fungsi genap, ada 3 kemungkinan ya. Fungsi genap dikali fungsi genap, kemudian ada fungsi genap dikali fungsi ganjil. Ya dibolak-balik nggak masalah, fungsi genap dikali fungsi ganjil atau fungsi ganjil dikali fungsi genap juga sama kan, perkalian AB, BA kan sama. Kemudian ada satu lagi fungsi ganjil dikali dengan fungsi ganjil. Oke, bayangin gini bro. Bayangin itu pangkat deh. Misalkan X pangkat 2 dikali X pangkat 4. Hasilnya ya X pangkat 6 kan. 2 tambah 4 gitu. Jadi hasilnya tetap genap kalau fungsi genap dikali fungsi genap. Ini bukan angka loh ya, tapi dalam pangkat gitu, dalam perpangkatan. Anggap aja ya. Gitu. Fungsi genap dikali fungsi ganjil ya fungsi ganjil. Ketika 2 tambah 3 ganjil kan? Kalau fungsi ganjil dikali fungsi ganjil fungsi genap gitu hasilnya. Nah gitu. Jadi ini anggap gitu dalam aturan pangkat gitu. Lihat aturan pangkat gitu ya. Lihat aturan pangkat di eksponen. Pangkat di eksponen gitu. Seperti gitu misalkan ya. Misalkan X pangkat 2 dikali dengan X pangkat 3 gitu kan, sama dengan X pangkat 2 tambah 3 sama dengan X pangkat 5 ini. Nah X pangkat 2 ini kan genap gitu kan, yang ini ganjil gitu tadi tuh. Jadinya hasilnya ganjil tuh. Gitu ya, dalam trigono pun begitu, dalam trigono. Ya sama gitu ya. Ini jangan lupa nih. Karena ini di soal tahun 2017 tentang ini, Bro. Tentang ini ya, perkalian ini gitu. Dicampur dengan pastinya dengan integral gitu, biar bukan pure ini gitu ya. Oke. Habis itu nah sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana dalam integral gitu, bagaimana di integral tentunya gitu, di integral tentu gitu, di SBMPTN 2017 Saintek gitu. Nah gimana tuh ya, gini ya, kalau dalam integral ini, dalam integral sekarang pada integral warna-warni ya, nggak apa-apa lah ya. Nah pada integral tentunya batasnya negatif A sampai A. Jadi gini batasnya ya. Ini sifat lanjutan di sifat integral tentu yang video keberapa itu ya. Itu lanjutannya ini sebenarnya. Cuman saya terangin dulu fungsi genap sama fungsi ganjil dulu biar terasa lebih mudah pastinya. Andaikan fx itu fungsi genap. Fx sama dengan fungsi genap misalkan. Gitu, fungsi genap misalkan ya. Jadi andai aja x kuadrat gitu. Andai x kuadrat. Andai 3x kuadrat gitu. Andai 3x kuadrat. 3x kuadrat gitu. Terus ada integral gini. Integralnya dari negatif A sampai A gitu, dari 3x kuadrat dx gitu. Ini sama dengan apa gitu. A-nya kita ganti angka deh biar kebayang gitu. Biar ini saya ganti angka negatif 2 sampai 2 misalkan. Nah, hasil dari integral 3x kuadrat kan sama dengan x pangkat 3 ya, Bro ya. Dengan batas negatif 2 sampai 2 gitu. Jadi kalau dimasukin jadinya 2 pangkat 3 8 dikurang saya tulis pelan-pelan dulu aja deh ya. Jadi ini 2 pangkat 3 dikurang negatif 2 dipangkatin 3. Jadi 8 dikurang negatif 8 akan sama dengan 2 kali 8 akan sama dengan 16. Tuh. Jadi begitu. Nah, sekarang lihat ini. Sekarang lihat ketika dia integral
0 sampai 2 itu kan sama aja gini sih, sama aja ya. Gitu ya. Kalau misalkan 3x kuadrat dx. Ini kan hasil integralnya x pangkat 3 dengan batas 0 sampai 2 gitu ya. Jadi ini hasilnya cuma 8 dikurang 0 ya 8 gitu ya. Artinya bisa ditulis gitu. Artinya integral negatif 2 sampai 2 fx gitu. Ini tadi ya 3x kuadrat dx. Itu bisa ditulis sama dengan 2 dikali integral 0 sampai 2 3x kuadrat dx. Itu sama aja ternyata. Jadi dapat disimpulkan gitu. Jadi ketika fx fungsi genap gitu, fx fungsi genap, maka integral dari negatif a sampai a fx dx itu akan sama dengan 2 dikali integral 0 sampai a fx dx gitu. Nah, ini loh yang akan digunain untuk ngejawab soal di SBMPTN 2017. Ini dia. Tuh. Nih. Nih ya, jadi teorinya itu tuh. Jadi nih dilihat lagi ya, tuh. Oke. Nanti PDF-nya bisa kalian download di deskripsi coret-coretan ini. Terus itu di fungsi genap ya. Jadi ini fungsi genap. Jadi kalau integral fungsi genap ternyata hasil integralnya adalah fungsi ganjil x pangkat 3 gitu. Integral fungsi genap hasil integralnya fungsi ganjil. Nah, sekarang ketika fx-nya fungsi ganjil, jika fx adalah fungsi ganjil gitu, andai fx-nya sama dengan 2x deh gitu. Sekarang perhatiin gini, integral dari negatif 2 sampai jangan negatif 2 lagi deh, bosan, negatif 3 sampai 3 untuk 2x dx gitu. Hasil integralnya apa? Ternyata hasil integralnya adalah ini x kuadrat pastinya ya, dengan batas negatif 3 sampai 3. Nah ini kalau dimasukin berarti 3 kuadrat dikurang negatif 3 dikuadratin, ya 0 dong gitu. Ternyata dapat diambil kesimpulan jadi gitu, integral kalau fx fungsi ganjil, fx dx untuk negatif a sampai a hasilnya adalah 0 gitu dia tuh. Nih gitu ya. Tuh, jadi itu dua teori yang akan digunakan untuk ngejawab soal di SBMPTN tahun 2017 Matematika Saintek. Oh ya, tadi kalau integral fungsi genap hasilnya fungsi ganjil, kalau integral fungsi ganjil hasilnya adalah fungsi genap. Nah, seperti itu. Saya rangkum, fungsi genap adalah fungsi yang simetris dengan sumbu y, yang gambarnya udah itu saya contohin tadi, atau dalam notasi f negatif x akan sama dengan fx gitu. Dalam aljabar pangkat dari tiap sukunya adalah pangkat genap. Kemudian dalam trigono fungsi genap adalah cos x gitu. Fungsi ganjil adalah fungsi yang simetris dengan titik origin atau titik asal, dan dinotasiin sama dengan f negatif x sama dengan negatif fx seperti 2x, kemudian x pangkat 3, atau dalam aljabar pangkat dari tiap sukunya adalah pangkat ganjil, atau di trigono juga ada sin x atau tan x juga bisa. Dan ketika dalam perkalian ingat aja sifat eksponen, jadi perkalian antara fungsi genap dengan fungsi genap menghasilkan fungsi genap, perkalian antara fungsi genap dengan fungsi ganjil hasilnya fungsi ganjil dikali fungsi ganjil hasilnya fungsi genap gitu. Nah di integral tentu ternyata ketika integral dari negatif a sampai a untuk fungsi genap hasilnya akan 2 kali dari integral 0 sampai a fungsi genap yang sama gitu fx-nya. Nah itu nanti untuk lebih jelasnya kenapa, yaitu di luas daerah nanti itu ya. Integral tentu juga itu aplikasi integral tentu juga. Kemudian integral di fungsi ganjil dari negatif a sampai a fx dx hasilnya akan 0 gitu. Nah ada integral dari negatif 4 sampai 4 fx dikali dengan sin x plus 1, fungsi fx dikali sin x plus 1 dx hasilnya ada 8. Lalu fx-nya diketahui adalah fungsi genap. Dan juga ada petunjuk lain, integral dari negatif 2 sampai 4 fx dx hasilnya adalah 4. Yang ditanya integral dari negatif 2 sampai 0 fx dx sama dengan berapa? Oke, saya ingetin ya. Saya ingetin yang integral dari negatif a sampai a fx dx gitu. Ini ada dua hasil ya.
dua nilai ya, sama dengannya ada 2. Ketika fx adalah fungsi genap, oh gini aja, sama dengan bisa 2 sama dengannya yang pertama bisa sama dengan 0 untuk fx-nya fungsi ganjil gitu. Kemudian bisa sama dengan 2 dikali integral 0 sampai a fx dx ketika fx-nya adalah fungsi genap gitu. Nah, ini ada 2 kemungkinan hasil dari integral dari negatif a sampai a, tergantung fungsinya apakah fungsi ganjil atau fungsi genap. Ketika fungsi ganjil hasil integralnya akan 0. Ketika fungsi genap hasil akhirnya akan 2 kali integral dari titik origin ke a-nya gitu. Oke, nah sekarang dari petunjuk yang ada, itu ada integral dari negatif 4 sampai 4 fx dikali dengan sin x plus 1. Kalau dikalikan ke dalam jadinya integral dari negatif 4 sampai 4 jadi fx sin x gitu. Fx dikali sin x. Lalu ini biar bagus deh ya gitu, dx ditambah ini perkalian. Ini pakai sifat yang integral tentu ya, yang di awal-awal. Negatif 4 sampai 4 fx dx sama dengan berapa tadi? 8 ya kalau nggak salah ya. Sama dengan 8 itu dikali ke dalam ya bro ya. Kalau yang belum tahu kenapa bisa seperti itu, dikali pelangi gini. Nah gitu. Yes gitu. Nah lalu diketahui fx-nya adalah fungsi genap. Ini fungsi genap atau saya tulis genap aja gitu ya. Ini genap gitu. Yang sin x-nya adalah fungsi ganjil. Di video teori itu saya jelasin apa itu fungsi genap, apa itu fungsi ganjil, dan kenapa sin x fungsi ganjil juga saya terangin. Kemudian ini genap. Oke. Nah, fungsi genap dikali fungsi ganjil juga saya jelaskan di video sebelumnya itu hasilnya akan fungsi ganjil. Tadi integral dari fungsi ganjil adalah 0 gitu kan. Ini hasilnya adalah 0 gitu. Nih. Oke. Nah, tadi ini integral dari fungsi genap. Ini kan fungsi genap ya tadi ya. Berarti ini sama dengan 2 kali integral dari titik originnya gitu. 2 kali integral dari titik originnya. Ditambah 2 dikali integral 0 sampai 4 fx dx. Gitu. Nah, ini sama dengan 8 diketahui. Kita bagi 2. Gitu. Jadi hasilnya akan sama dengan 4. Jadi integral 0 sampai 4 fx dx hasilnya sama dengan 4. Nah, kemudian ada petunjuk lain. Ini kan mantap nih, nggak bisa kita apa-apain ya. Ini udah nggak bisa diapa-apain nih, kita udah sampai sini. Kemudian ada petunjuk lain. Petunjuk lainnya diketahuinya lain gitu. Diketahui ada integral negatif 2 sampai berapa tadi? 4 ya? Ya 4 harusnya. Negatif 2 sampai 4 fx dx hasilnya juga 4 gitu. Sama dengan 4. Nah, baru kemudian sifat nih, ada sifat nih. Sifat di integral tentu. Sifat di integral tentu ini bisa dipecah begini, bro. Integral dari negatif 2 sampai 0 fx dx gitu. Ditambah integral 0 sampai 4 fx dx gitu. Nah, sama dengan 4. Nah, gitu kan. Ya udah, ini turun ini taruh sini nih yang ini. Taruh sini. Nah, gitu. Jadi ini, nah gitu diganti. Jadi, oh semuanya ya, bukan hanya itu aja, maksudnya segini tuh. Nih, segini diganti. Yang ini maksudnya ya. Ah, gitu deh. Jadi ini sama dengan ini yang ditanya negatif 2 sampai 0 fx dx gitu. Ditambah ini 4 tadi sama dengan 4. Lah, jadi tuh, Bro. Jadi integral negatif 2 sampai 0 fx dx adalah 4-nya pindah ruas ya 0 gitu. Easy. Sekarang kita lanjut ke pembahasan soal yang kemarin kamu kirim. Diketahui fx itu adalah fungsi genap. Nah, integral dari fx dengan batas 5 dan min 5 fx plus 3x kuadrat dx itu sama dengan 260. Terus integral dengan batas 2 sampai 4 fx dx itu sama dengan 2. Pertanyaannya, integral dengan batas 0 sampai 2 fx dx plus integral dengan batas 4 sampai 5 fx dx itu berapa? Nah, yang pertama, kan diketahui ini adalah fungsi genap. Ingat,
dalam fungsi genap itu kalau misalkan A integral dengan batas min A sampai A fx dx itu ada dua kemungkinan hasilnya, ada 0 yang satu 2 kali fungsi integral dengan batas 0 sampai A fx dx. Nah, itu kalau fungsi ganjil hasilnya itu 0, fungsi genap hasilnya ini. Nah, karena ini fungsi genap sehingga kita pakai yang persamaan ini. Nah, sehingga sebelum kita melangkah ke sini dulu, kita pecah ini dengan sifat integral tentu. Di mana kalau misalkan kita lihat sifat integral tentu itu integral dengan batas A sampai B fx plus gx dx itu kalau kita pecah itu menjadi integral dengan batas A sampai B fx dx ditambah integral gx dx dengan batas A sampai B. Nah, sehingga ini kita bisa pecah berarti 5 integral fx dx dengan batas min 5 sampai 5 plus ini dipecah ya, berarti integral 3x kuadrat dx min 5 sampai 5 sama dengan 260. Nah, ini yang depan kita rubah sesuai dengan fungsi genap, yaitu 2 kali integral fx dengan batasnya 0 sampai 5 sesuai dengan sifat ini, sifat fungsi genap, ditambah integral 5 min 5 3x dx ini kita rubah, kita integralkan. Ingat integral n a pangkat x itu sama dengan n per x plus 1 a pangkat x plus 1, sehingga berarti kan ini jadinya 3 per 2 tambah 1 dikalikan x pangkat 2 plus 1 dengan batasnya 5 dengan min 5. Nah, kalau yang depan tetap sama ya, yang belakang ingat kalau batasnya itu 5 min 5, kalau kita kerjakan itu adalah yang batas atas dikurangi batas bawah, sehingga karena di batasnya 5 sama min 5 jadinya 5 pangkat 3 dikurangi min 5 pangkat 3, berarti batas atas dikurangi batas bawah sama dengan 260. Nah, sehingga 5 pangkat 3 itu 125, min 5 pangkat 3 itu min 125 sama dengan 260. Berarti 125 min 125 berarti 250. Nah, ini kita pindah ruas, yang awalnya positif pindah ruas jadi negatif. Jadinya tinggal 2 kali integral fx dx dengan batasnya 5 sampai 0 itu sama dengan 10. Nah, ini kita pindah duanya, kita pindah ruas ke kanan, jadinya 2 yang awalnya kali dipindah jadi bagi. Jadi hasilnya itu integral fx dx itu dengan batas 5 sampai 5 itu sama dengan 5. Nah, untuk yang ini cuman bisa sampai sini. Nah, kita lanjut yang diketahui selanjutnya. Nah, yang diketahui selanjutnya itu kan ada integral fx dx dengan batasnya 2 sampai 4 itu sama dengan 2. Nah, berarti kita tinggal uraikan yang integral fx dx dengan batas 0 sampai 5. Yang tadi ya, yang tadi kita sudah dapat. Yang ini kita uraikan. Tapi yang ini saja yang depan jadi integral fx dx dengan batasnya 0 sampai 5 kita uraikan. Nah, cara menguraikannya bagaimana? Kita pakai sifat integral tentu. Sifat integral tentu, integral dengan batas A sampai C ditambah integral fx dengan batas C sampai B itu sama dengan integral fx ds dengan batas A sampai B. Nah, dengan syarat A itu lebih kecil dari C, lebih kecil dari B. Jadi yang paling besar itu B. Nah, kalau ketemu soal kayak gini, kita menentukan A, C
sama B-nya itu dari mana? Dari yang diketahui di soal. Karena yang diketahui di soal itu 4 sama 2, ya udah berarti kita juga bikinnya sama. Berarti batasnya 0 sampai 2, 2 sampai 4, 4 sampai 5. Kan berarti 02, 24, 45, berarti A, C, C, A, C, C, D, D, B. Kayak gitu. Jadi hasilnya kan sama dengan A, B gitu. Oke, berarti ini integralnya 5 sampai 0 tadi jawabannya 5 ya, pas ketemunya tadi yang pas di awal. Ketemunya 5, kita masukkan. Terus ini tetap biarkan 2 sampai 0 dengan batas 2 sampai 0 sampai 2. Terus ini batasnya fx, integral fx kalau batasnya 2 sampai 4 itu 2 yang diketahui di soal, ditambah integral 4 sampai 5 fx dx. Nah, berarti ini dipindah ruas ke sana, berarti 5 min 2 sama dengan integralnya fx dx dengan batas 0 sampai 2 ditambah integral fx dengan batasnya 4 sampai 5. Nah, sesuai yang ditanyakan di soal, berarti jawabannya sama dengan 3. Nah, sekarang kita lanjut contoh yang kedua. Contoh yang kedua, diketahui fx itu fx-nya itu sama dengan f min x. Berarti kalau ada kayak gini, itu menandakan bahwa dia itu fungsi genap. Nah, terus f3 kok f ini integral ya, maaf. Integral dengan batas min 3 sampai 3 fx dx sama dengan 6. Terus integral dengan batas 2 sampai 3 fx itu 1. Nah, yang ditanyakan itu integral fx dengan batasnya 0 sampai 2 itu berapa? Nah, sesuai sama kayak tadi, kalau karena ini fungsi genap, berarti dia jadinya 2 kali, ini kan pangkat batasnya itu kan min 3 sama 3, berarti 0 sampai 3 dirubah jadi 0 sampai 3 fx dx sama dengan 6. Nah, 2 ini kita pindah ke belakang, jadinya integral 3 kali 0 sampai 3 batasnya fx dx sama dengan 6 bagi 2 3. Nah, kayak tadi yang ini integral ini kita rubah sesuai dengan sifat integral yang tadi, di mana fx dx integral batasnya a sampai c ditambah integral dengan batas c sampai b itu sama dengan integral ab fx dx. Nah, berarti ini juga sama. Berarti kalau integralnya 3 sama 0 batasnya 0 sampai 3, berarti kita rubah. Karena yang diketahui di soal itu ini 3 sama 2 sama 2 sampai 3 dan yang ditanyakan 0 sampai 2, berarti kita bisa pakai 0 sampai 2 fx ditambah 2 sampai 3 fx sama dengan 3, berarti kan 0 3 sama ya. Berarti integral fx dengan batas 0 sampai 2 itu sama dengan ini diketahui di soal ya, batasnya 2 sampai 3 itu hasilnya 1, berarti 1 sama dengan 3. Nah, ini pindah ruas, yang awalnya positif jadi negatif, berarti 3 min 1. Jadinya hasilnya integral fx dengan batasnya 0 sampai 2 itu hasilnya 2. Selesai.